Hukum air najis dari kolam kumbahan diproses kembali menjadi air minuman seperti di Singapura. Jadi macam mana dengan air yang diproses di sana? Jadi di sana ada air baru, ada air lama, ada air yang biasa digunakan. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya dengan kita, pada saat para sahabat Nabi kita bertanya tentang Bi'ru Buda'ah. Di Madinah, Maji, di zaman dulu ada satu buah telaga namanya Bi'ru Buda'ah. Apa cerita Bi'ru Buda'ah? Jadi kata para sahabat, Bi'ru Buda'ah, ana tawadda'u min bi'ri Buda'ata. Apakah boleh kami berwudu atau mengambil air wudu daripada telaga Buda'ah? Apa itu telaga Buda'ah? Di sana sebagai telaga yang menjadi tumpuan atau tempat pembuangan sampah kotoran wanita, maksudnya tuala atau dengan tahu yang saya maksud. Nah, yang itu jadi dengan hoyab, kemudian dengan bangkai-bangkai binatang yang mati. Kadang-kadang dengan mereka masukkan ke dalam di Buda'ah tadi itu. Nabi kita bagi jawaban semacam ini. Nabi kita bersabda, "Idza balagal ma'u qullataini fa innahu lam yahmilul khabas." Apabila dengan air itu sampai jumlah hitungannya 2 kolah, maka dia tidak mengandung najis. Riwayat yang lain, "Al-ma'u la yunajjisuhu syai'." Air itu tidak akan ternodai dengan sesuatu. Jadi kalau seandainya air yang dipelter, yang diproses tadi itu, yang dengan kita memisah-misahkan atau menjauhkannya, membeningkannya, menjernihkannya, memfilternya, menyaringnya daripada kotoran-kotoran yang ada pada air tersebut, kalau hanya setakat pembeningannya tadi itu dengan arti tidak diproses daripada air najis, itu insya Allah tidak masalah. Sebab kenapa? Sebab dengan kita boleh berwudu daripada air kolam, dan kita boleh berwudu daripada air telaga ataupun juga air sungai dalam bentuk, warna, bau, keadaan yang seperti apapun, asalkan memang dia sudah semula jadi seperti itu. Ada air telaga baunya bosok sungguh, airnya keruh bosok, boleh kita wudukan asalkan tidak ada najis yang menjadi asbab air tadi itu menjadi bosok. Tapi kalau seandainya ada najis yang masuk ke dalam, maka kita hitung atau kita perkirakan. Kalau seandainya berubah dengan najis yang masuk, berarti jadi mutanajis. Tapi kalau seandainya berubahnya bukan karena najis, berubahnya karena memang airnya keruh, berubah memang karena airnya karena lumut hijau ataupun juga biru. Kalau memang semula jadi semacam itu tidak mengapa. Jadi dengan air yang diproses di Singapura, kalau seandainya diproses daripada kotoran atau dengan kencing manusia misalnya, daripada kencing terlampau sayang, jadi dia dengan new water tadi itu diproses daripada apa? Kencing-kencing orang Singapura itu semuanya dikumpulkan dalam satu buah tabung, dalam satu buah kolam atau dalam satu buah apa saja lah namanya, terkumpul banyak. Warga Singapura ada dalam 800.000 orang atau dalam 1 juta lebih sedikit. Itu kan warga Muslim Singapura dan 600-an warga Singapura. Penduduk Singapura dalam 3 jutaan dia, 3 jutaan. Jadi yang 3 juta tadi itu semuanya kalau pada lubang air kecil akan tersalur air kecil tadi itu ke sebuah lokasi tempat besar sekali. Katakan saja lokasinya seperti di Putrajaya, untuk ada tasik yang buatan tuh. Itu semuanya kencing orang Singapura misalnya. Itu kalau kita proses dengan cara semacam manapun tidak akan jadi bersih, karena asalnya memang daripada najis. Tapi kalau hanya setakat kotor saja, kotor tidak berarti najis. Jadi misalnya seperti air keruh, kotor. Seperti dengan air lumut, kotor. Seperti dengan air telaga, kadang-kadang kotor. Itu boleh saja kita wudukan. Jadi kalau pemelteran, penapisan tadi itu untuk menghilangkan kotoran-kotorannya, insya Allah air tersebut boleh diwudukan dan kembali suci, menyucikan. Kalau seandainya mutanajis pun dengan jumlah bilangan yang sudah menjadi banyak. Jadi misalnya nih 1 cawan air kena najis, mutanajis namanya. Tapi pada saat yang 1 jak air tadi itu yang terkena najis, kita tambah air sampai menjadi banyak, hukumnya akan berubah daripada mutanajis menjadi tahir. Kalau kita bagi-bagi, kalau kita agi-agikan pun sehingga masing-masing dapat 1 gelas saja, semuanya suci dan bersih. Terakhir,